Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan malam ini kita kembali diperjumpakan dalam persekutuan syafaat malam. Cukup, begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita pada saat ini. Alkisah, ada sebuah danau yang sangat indah dengan airnya yang jernih kebiruan. Di tepi danau yang relatif dangkal, terdapat banyak batu-batuan. Sebagian sudah tertutup lumut. Di pinggir danau itu ada sebuah papan bertuliskan, "Yang tidak mengambil batu akan menyesal. Yang mengambil batu juga akan menyesal." Heran dengan kalimat itu, beberapa turis tertarik untuk mengambil beberapa butir batu itu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa yang lainnya tidak terlalu menggubris. Jadi mereka tidak mengambil batu-batu itu dan mereka lebih tertarik untuk menikmati segarnya air di danau itu, indahnya pemandangan yang ada. Setelah kembali ke negara masing-masing, beberapa orang yang mengambil batu dari danau itu karena penasaran menyuruh ahli bebatuan untuk memeriksa batu-batu yang mereka bawa. Ternyata batu-batuan itu adalah sejenis safir dan rubi yang dari luar tampaknya memang jelek, tetapi di dalamnya merupakan batu mulia yang sangat indah dan mahal harganya. Yang tidak mengambil batu itu jadi menyesal karena tidak mengambilnya. Namun yang membawanya pun akhirnya menyesal karena tidak mengambil lebih banyak. Maka peringatan pada papan di tepi danau itu terbukti. Mengetahui bahwa batu-batu di danau itu adalah batu mulia yang mahal harganya, mereka yang tidak mengambil batu itu menyesal. Sementara mereka yang mengambilnya juga menyesal. Mengapa tidak mengambil lebih banyak? Ibu bapak, saudara-saudara, begitulah cerita tentang kecenderungan manusia yang sulit merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah ada. Ketika kita gagal merasa cukup dengan apa yang ada, kita menjadi susah untuk bersyukur. Kita bisa terjebak dalam ketidakpuasan yang menggerogoti sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan sudah anugerahkan pada kita. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Awal pertumbuhan rasa cukup adalah keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Cukup adalah meyakini bahwa ketika kita telah melakukan dengan sebaik-baiknya tanggung jawab kita di dalam Allah, maka apapun yang kita dapatkan adalah yang terbaik yang Ia berikan. Mari terus merawat rasa cukup yang benar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat.
Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana sini telah membiarkan rasa tidak cukup, tidak puas, merusak sukacita dan damai sejahtera yang Engkau sudah anugerahkan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau terus melakukan yang terbaik di dalam-Mu dan mensyukuri apa yang kemudian kami terima, yang kami dapatkan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang sedang menghadapi rupa-rupa pergumulan dalam hidup mereka, entah karena kelemahan tubuh, baik disebabkan sakit penyakit, atau karena usia yang bertambah lanjut yang membuat tubuh menjadi semakin lemah. Juga bagi mereka yang sedang punya persoalan karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mereka yang mengalami beban, memikul beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Pasangan-pasangan suami istri yang merindukan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Anak-anak-Mu yang juga sedang bingung, galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Buat mereka semua, kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang Kau hadirkan di mana-mana tempat di muka bumi ini, di bumi Nusantara, dan khususnya juga jemaat GKI Gading Indah. Tuhan, tolong agar gereja-Mu makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan, yang diwujudkan lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian selaku gereja. Kami berdoa memohonkan berkat dan penyempurnaan yang dari Tuhan untuk rupa-rupa kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini, khususnya untuk kegiatan-kegiatan terdekat, pelaksanaan sakramen baptis anak pada tanggal 18 Juni mendatang, camp remaja tanggal 21 sampai dengan 23 Juni, juga untuk kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan, agar melalui semua itu jemaat makin dewasa, bertumbuh di dalam spiritualitas dan makin bersungguh memuliakan Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami juga terus berdoa, memohonkan berkat pimpinan penyertaan Tuhan, agar bangsa kami yang dianugerahi keragaman dalam berbagai aspek hidup ini boleh tetap bersatu padu di dalam merawat kebenaran, keadilan, dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat. Demikian juga kami berdoa bagi makin mewujud dan terwujudnya kedamaian serta perdamaian di muka bumi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, menambahkan kepekaan hati nurani dalam diri para pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk mau bersama-sama mewujudkan kedamaian dan perdamaian.
kalau tiba saatnya malam ini kami akan beristirahat, maka kami kembali menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami boleh menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan Tuhan dengan apapun yang kami perbuat. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.